Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Dead Bone Be Blood. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan jika Gyubom menantang Kim Sang-an untuk bertarung melawannya jika dia ingin masalah ini berakhir dengan baik. Gyubom mengatakan karena kesepakatan ini terlalu menguntungkan untuknya, jadi bagaimana kalau dia juga mempertimbangkan penagihan darinya. Gyubom berkata jika dirinya menang, maka hutang gadis ini juga akan dihapuskan, meskipun dirinya tidak tahu berapa banyak hutang yang dimiliki gadis ini. Kim Sang-an berkata kalau gadis itu memiliki hutang yang sangat besar, tapi dirinya tidak akan menolaknya karena dirinya juga berhutang pada Baekhyun. Gyubom senang karena dia tidak memilih untuk mundur, jadi sebaiknya dia segera keluarkan segalanya yang dia miliki, dan jangan sampai dia menyesalinya di akhir. Mendengar kalau orang itu mau bertaruh untuknya, Hong Arum jelas saja merasa kalau dirinya mungkin memiliki harapan untuk bisa keluar dari situasi ini. Bersamaan dengan itu, Gyubom langsung menerjang ke arahnya Kim Sang-an dengan barbar, tapi Kim Sang-an jelas saja sudah bersiap untuk menyambut serangan tersebut. Peminjaman Baekhyun adalah sebuah basis rentenir besar yang telah beroperasi di Jongno, dan setiap operasi rentenir mereka memiliki basis pelanggan yang berbeda. Meskipun begitu, para peminjam dari Baekhyun mayoritas terlibat dalam bisnis perjudian, penyeludupan, penipuan, hingga penghindaran pajak, atau dalam kata lainnya, mereka adalah organisasi kriminal. Biasanya organisasi kriminal akan dihindari oleh para rentenir karena pengembalian mereka yang sangat rendah, tapi peminjaman Baekhyun tidak peduli dengan itu. Tentu saja alasannya sangat sederhana, karena setiap rentenir yang ada di Baekhyun mampu memeras darah dari sebuah batu, bahkan ketika mereka berurusan dengan organisasi kriminal. Di antara para rentenir peminjaman Baekhyun, ada satu orang yang dikenal sebagai yang terbaik dalam menggunakan kekerasan, yaitu anjing gila Baekhyun. Ketika Kim Sang-an mencoba untuk melancarkan pukulan kejutan padanya, refleks menghindarnya Gyubom sangatlah ekstrim, bahkan ketika jaraknya sangat dekat. Gyubom yang berhasil menghindar berkata, apakah dia itu sedang mencoba untuk memukul angin? Bagaimana bisa dia disebut sebagai yang terbaik di dunia lintah darat? Seketika itu Gyubom memutarkan tubuhnya dengan cepat, lalu menghantamkan kakinya dengan kuat, hingga membuat Kim Sang-an harus terdorong mundur. Kim Sang-an berpikir kalau gerakan maju barusan itu hanyalah tipuan, jadi apakah dia sudah memperhitungkan dampaknya jika dirinya akan melakukan serangan dadakan. Gyubom mengatakan rupanya dia lebih lembut daripada yang dirumorkan, padahal dirinya kira bisa sedikit bersenang-senang dengan seseorang yang disebut sebagai seorang guru rentenir. Kim Sang-an menyadari kalau orang ini tidak bertarung berdasarkan perhitungan ataupun semacam teknik bela diri, karena orang ini hanya bergerak berdasarkan instingnya saja. Menyadari kalau dirinya sudah terlambat untuk menghindar, Kim Sang-an mencoba untuk menahan hantaman kaki Gyubom dengan tangannya. Tentu saja karena posisinya Gyubom yang menyerangnya dari posisi udara, membuat hantaman kakinya tersebut menjadi lebih berat daripada hantaman kaki biasa. Hong Arum jelas saja terkejut karena orang itu sungguh sangat kuat, jadi mungkin dirinya benar-benar bisa kabur dari bajingan gila itu ketika orang itu menang melawannya. Gyubom mengatakan dirinya tidak percaya bahwa direktur melihat orang seperti dia sebagai yang terbaik, padahal dia tidak bisa memberikan serangan balasan satupun padanya. Gyubom mengatakan sepertinya mata orang-orang tua itu sudah sakit parah, sampai-sampai salah menilai kalau dia yang lebih baik daripada dirinya. Kim Sang-an berpikir jika kecepatan dan juga refleks orang ini lebih bagus darinya, jadi dia menggunakan itu untuk melakukan gerakan yang tidak terduga. Kalau memang begitu cara mainnya, Kim Sang-an hanya perlu membatasi pergerakannya Gyubom untuk mengurangi pergerakan tidak terduga yang dia buat. Akan tetapi meskipun sudah bergerak maju lebih cepat, tapi Gyubom masih bisa menghindar dari tangkapannya Kim Sang-an dengan cara memutarkan tubuhnya ke belakang. Tentu saja Hong Arum jadinya sangat terkejut karena bagaimana bisa orang itu melakukan pergerakan anomali seperti itu. Gyubom mengatakan kalau dia berusaha untuk menariknya agar bisa memukulnya, maka itu berarti dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar.
Sambil menendang kepalanya Kim Sang-an seperti orang yang sedang salto, Hyubom berkata kalau dirinya sudah menghilangkan kelemahan fatal dari cara bertarungnya sendiri. Hong Harum jelas saja semakin optimis karena pria itu bisa mengalahkan guru sialan itu dan dirinya akan terbebas dari hutangnya. Hong Harum tidak terlalu tahu bagaimana pertarungan antara lelaki, tapi bahkan dirinya sudah bisa menebak kalau pria itu sudah menang telak melawan bajingan itu. Gyubo menanyakan kenapa kemampuannya begitu mengecewakan. Bukankah orang-orang memanggilnya sebagai seorang guru rentenir dan dianggap sebagai yang terbaik? Gyubo berkata dirinya memiliki harapan yang sangat tinggi karena dia dipanggil sebagai seorang guru, tapi dirinya malah tidak bisa mempelajari apapun darinya. Gyubo mengatakan agar dia segera mengajarkan sesuatu padanya dan jangan bikin dirinya kecewa karena sudah menantangnya seperti ini. Beberapa waktu sebelumnya, Hyubom berpamitan pada kedua direktur itu karena dirinya masih memiliki beberapa pekerjaan dan Baekhyun berkata agar dia tidak terlalu sering menggunakan tinjunya itu. Baekhyun menanyakan kenapa dia melakukan itu dan Hwang Byung berkata memangnya apa yang salah dari perkataannya. Baekhyun berkata agar dia tidak berpura-pura bodoh. Bukankah dia sendiri sadar kalau dia mencoba memprovokasi Gyubom supaya dia mencoba untuk bertarung melawan Kim Sang-an? Baekhyun berkata anak itu memiliki jiwa kompetitif yang sangat tinggi, jadi dia tidak akan puas hanya dengan perkataan semata hingga dia berhadapan langsung dengan Kim Sang-an. Hwang Byun berkata bukankah dia sendiri yang meminta kepadanya untuk mengajarkan Kim Sang-an sesuatu kepada anak-anaknya. Hwang Byun berkata agar dia melihatnya saja nanti, karena ketika manajer Lee berjumpa dengan Kim Sang-an, maka dia sudah pasti akan kembali dengan mempelajari sesuatu. Kim Sang-an kemudian memberitahu kalau dia ingin mempelajari sesuatu, maka dirinya akan memberitahu terlebih dulu jika dia telah melakukan kesalahan sederhana yang sangat fatal. Kim Sang-an berkata meskipun mereka bekerja di tempat yang kotor, tapi tetap saja pekerjaan mereka harus dilakukan dengan cara paling bersih, jadi itulah kenapa dia akan kalah darinya. Hyubo menanyakan apakah dirinya memukul kepalanya terlalu keras, sampai-sampai otaknya kegeser. Lagi pula siapapun yang melihatnya saat ini, sudah pasti mereka akan mengira jika dia sudah kalah. Kim Sang-an tentunya berkata sepertinya dia masih tidak paham. Jadi setelah ini dia pasti akan segera sadar setelah kepalanya dirinya hantam dengan tinjunya. Hyubom berpikir pada akhirnya orang ini hanyalah petarung textbook. Jadi dia pasti akan berusaha untuk masuk lebih dalam dan mengakhiri pertarungannya lebih cepat. Seketika itu Gyubo melakukan lompatan berputar dengan sangat tinggi sambil berkata bukankah dirinya sudah bilang jika trik rendahan seperti itu tidak akan berhasil. Kim Sang-an tentunya berkata bukankah dirinya sudah bilang kalau cara bermainnya itu tidak bersih sama sekali, jadi kenapa dia masih mengulanginya. Sambil melakukan gerakan yang tidak terduga, Kim Sang-an berkata seharusnya dia tidak kebanyakan bicara ketika sedang bertarung, apalagi sampai meremehkan lawannya. Hyubom tentunya tersadar kalau dirinya tidak akan bisa menghindar di udara, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menangkapnya. Kim Sang-an mengatakan kalau dirinya sudah sadar jika dia menggunakan kemampuan fisik alami sekaligus perasaannya untuk melakukan pergerakan yang sulit diprediksi. Sambil membanting tubuhnya Gyubom dengan sangat keras, Kim Sang-an berkata kalau pergerakannya ini terlalu lebar sehingga dia meninggalkan banyak celah pada gerakannya. Kim Sang-an mengatakan bahkan jika dia sangat ahli dalam pergerakan yang tidak bisa diprediksi, bukankah akan percuma saja jika lawannya itu bisa membaca pergerakannya. Selain itu, meskipun serangannya sebelumnya sangatlah kuat, sampai-sampai membuat pandangannya sempat kabur, tapi dia tidak langsung segera menghabisinya. Kim Sang-an berkata seharusnya waktu itu dia terus maju tanpa memberikannya kesempatan untuk mengambil nafas, tapi dia malah melontarkan ocehan yang tidak berguna seperti itu. Kim Sang-an berkata lain kali ketika mereka bertarung lagi, sebaiknya dia segera akhiri pertarungan itu secepat mungkin, atau satu-satunya kesempatan itu akan hilang. Kim Sang-an berkata seharusnya hal seperti itu tidak akan sulit untuknya, dan Gyubom tentunya tertawa mendengarkannya. Gyubom mengatakan sepertinya dirinya benar-benar belajar sesuatu darinya, jadi segeralah akhiri pertarungan ini, dan seketika itu Kim Sang-an memukul Gyubom sampai pingsan.
Karena urusannya dengan Gyubom telah selesai, Kim Sang-an berkata pada Hong Arum, padahal dirinya sudah memberikannya kesempatan untuk membayar hutangnya. Kim Sang-an berkata kalau dirinya sama sekali tidak melihat adanya keinginan darinya untuk membayar hutangnya sama sekali. Sambil menunjukkan wajahnya yang sudah sangat muak, Kim Sang-an berkata kalau dia tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan perlakuan sebagai seorang manusia. Beberapa saat kemudian di tengah laut dengan menaiki sebuah perahu, Kim Sang-an tampaknya ingin melakukan sesuatu yang berbahaya. Jeongwoo mengatakan kalau dirinya sudah selesai mengaduk semennya dan seseorang yang berada di dalam tong tersebut terus mencoba untuk bersuara. Kim Sang-an berkata seharusnya dia bekerja lebih keras untuk bisa melunasi hutangnya. Jadi ini adalah kesalahan yang telah dia buat sendiri. Kim Sang-an kemudian menyuruh supaya Jeongwoo untuk segera menuangkannya dan Hong Arum jelas saja merinding ketika mengetahui kalau dirinya akan ditenggelamkan. Dalam pikirannya Kim Sang-an saat ini, dirinya mengingat kalau dirinya dulu masih sering melihat kabar adiknya, meskipun dirinya tidak pernah berani menemuinya. Melihat kehidupan seperti apa yang akan dijalani oleh adiknya setelah mereka memutuskan untuk berpisah, Kim Sang-an merasa sedikit lega melihatnya masih baik-baik saja. Kim Sang-an berpikir kalau adiknya yang dulu terlihat akan hancur tanpa adanya perlindungan darinya, membuatnya merasa sangat sulit untuk melepaskannya. Meskipun dia menjalani kehidupan yang lebih keras karena harus membagi waktunya dengan bekerja dan juga belajar, tapi Kim Yi-an terus melangkah maju tanpa goyah. Waktu pun terus berlalu, sampai akhirnya Kim Yi-an telah menyelesaikan perguruan tingginya dan perlahan seperti telah melupakan sosok kakaknya. Tentu saja waktu itu Kim Sang-an ingin sekali memberikan ucapan selamat pada satu-satunya keluarga yang tersisa, tapi dirinya tidak ingin melihat wajah adiknya yang marah karena melihatnya. Bagi Kim Sang-an, melihat senyuman adiknya yang sekarang sudah sangat cukup dan dia memutuskan untuk berhenti mengawasi adiknya. Kim Sang-an berpikir mungkin sebaiknya dirinya menunda waktu pertemuan dengannya karena seharusnya dia tidak akan pernah lagi melihat ke tempat dirinya berada. Kim Sang-an sadar kalau dirinya muncul di hari bahagia seperti ini, mungkin itu akan mengingatkan masa kecil adiknya yang tidak pernah bahagia akibat ulahnya. Kim Sang-an berpikir tidak masalah jika dia melupakannya, dan sebagai seorang kakak dirinya akan selalu mendoakannya supaya dia berhasil meraih impiannya menjadi seorang guru. Kembali lagi ke waktu sekarang, di mana Kim Sang-an telah menenggelamkan Hong Arum ke dalam laut menggunakan sebuah tong yang berisikan semen. Rasa sakit yang dialami manusia ketika tenggelam secara fisiologis sangatlah ekstrim, bahkan dalam alam bawah sadarnya akan muncul serangan teror yang lebih menakutkan. Ketika asupan oksigen berkurang, otak akan segera memerintahkan respirasi tubuh, dan karena tidak mampu menahan nafas, mereka akan mengalami kekurangan udara yang sangat menyakitkan. Pada titik ini ketika air masuk ke dalam saluran pernafasan, dan tubuh berusaha untuk melindungi paru-paru dengan menutup laring secara ketat, hingga menyebabkan penyumbatan pada saluran pernafasan. Tentu saja itu akan menyebabkan perasaan sesak nafas yang sangat menyakitkan dan bagi korban yang mengalaminya, momen singkat ini akan terasa seperti keabadian. Jeongwoo berkata kalau cara Hyungdim menuntaskan para penghutang itu benar-benar sadis, tapi Kim Sang-an berkata supaya dia mendengarkannya baik-baik. Kim Sang-an berkata tepat sebelum otak berhenti berfungsi dari hypoxia, rasa sakitnya akan mulai menghilang dan pada saat itulah mereka akan merasakan kedamaian. Jeongwoo berkata bukankah itu artinya dia akan segera menuju pada kematian, tapi Kim Sang-an berkata itulah kenapa dia perlu menarik tuasnya kembali. Kim Sang-an berkata kalau dirinya tidak mengizinkan orang ini mati sampai dia menebus seluruh hutangnya karena telah berani mempermainkan adiknya. Tak lama kemudian, Jeongwoo menarik kembali Hong Arum untuk naik ke permukaan supaya dia bisa mengambil nafas lagi seperti yang dikatakan oleh Hyungnim. Jelas saja Hong Arum yang sudah kebanyakan minum air laut langsung batuk sambil muntah-muntah, tapi dia tidak tahu kalau ini barulah permulaan. Hong Arum yang sudah trauma ditenggelamkan tentunya memohon supaya dia mengampuni nyawanya, tapi Kim Sang-an berkata waktunya cuma 1 menit. Hong Arum yang tidak tahu maksudnya tentunya berkata dirinya mengaku kalau dirinya salah dan dirinya memohon supaya dia memberikannya 1 kali kesempatan lagi.
Akan tetapi waktu 1 menit untuk mengambil nafas sudah selesai dan Hong Arum tentunya memohon supaya mereka menghentikannya karena dirinya sangat takut ketika ditenggelamkan. Seketika itu ronde kedua agenda menenggelamkan Hong Arum dimulai lagi dan Kim Sang-an berkata kalau ini barulah permulaan, jadi mulai dari sekarang dia harus menyiapkan mentalnya. Kim Sang-an berkata kalau semua penderitaan yang dia alami saat ini masih belum cukup untuk membayar semua hutangnya setelah apa yang dia lakukan kepada Kim Yi-an. Tentu saja hari itu Hong Arum merasakan apa itu yang namanya neraka, di mana dia tidak bisa mati meskipun dia sudah berada di ujung kematian. Kim Sang-an berpikir jika dirinya tidak akan membiarkan Hong Arum mati, bahkan meskipun dia berlutut ingin memohon agar segera dibunuh, dirinya tidak akan pernah mengabulkannya. Kim Sang-an berpikir kalau seharusnya dia bersyukur memiliki seorang guru yang mau membimbingnya ke jalan yang benar, tapi dia malah menghancurkannya. Kim Sang-an masih ingat perkataan adiknya yang ingin hidup dengan cara terhormat, tapi dialah yang telah membuat kehormatan adiknya hancur duluan. Kim Sang-an kemudian meminta supaya Jeongwoo menarik tuasnya lagi, tapi setelah 1 menit langsung ceburkan Hong Arum ke dalam laut lagi. Kim Sang-an berpikir kalau adik kecilnya hanya memiliki impian yang sederhana dan mulia, tapi mereka malah membuatnya menuju pada kematian. Kim Sang-an akan memastikan mereka semua membayar atas harga nyawa adiknya yang telah pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Kim Sang-an kemudian menyuruh Jeongwoo untuk menarik tuasnya lagi, lalu menjatuhkan Hong Arum lagi setelah 1 menit berlalu. Dengan wajahnya yang masih dipenuhi dengan dendam, Kim Sang-an berpikir kalau semua penderitaan yang dia alami sangatlah ringan dibandingkan dengan yang telah dialami oleh adiknya. Tentu saja Hong Arum perlahan hampir tidak sadarkan diri ketika ditenggelamkan, tapi sebelum dia pingsan, dia akan segera diangkat supaya dia tetap sadar. Malam itu juga di tengah hujan yang cukup lebat, Kim Sang-an mengulangi adegan tersebut berulang kali dengan hanya memberikannya jeda 1 menit untuk beristirahat di setiap sesinya. Lagi, dan lagi. Begitulah suara Kim Sang-an menghukum Hong Arum hingga waktu sebelumnya adalah malam. Kini matahari sekarang sudah mulai terlihat. Bayangkan saja kalau kalian ditenggelamkan seperti itu selama 5 jam, dalam hitungan waktu ditenggelamkan 4 menit, dan diberikan waktu 1 menit untuk mengambil nafas, kira-kira sudah dapat berapa ronde kalian? Jeongwoo berkata sepertinya wanita jalang ini sudah rusak, bahkan dia hanya bisa berkata perkataan yang sama tanpa henti, meskipun dirinya sudah menanyakan sesuatu yang lain. Jeongwoo mengatakan si jalang ini pasti akan mati jika mereka melakukannya lagi. Jadi apakah Hyung Nim akan membuat wanita ini tenggelam untuk selamanya? Kim Sang-an tentunya berkata kalau dirinya tidak ada niatan untuk membuat wanita ini mati dengan tenang karena dia masih memiliki banyak hutang kepada adiknya. Dalam pikirannya saat ini, Kim Sang-an berpikir kalau dirinya sudah mengalahkan salah satu iblis mengerikan yang tidak berani disebutkan oleh adiknya itu. Akan tetapi semua itu belumlah berakhir karena masih banyak iblis yang harus dirinya buru dan Hong Arum barulah permulaannya. Kim Sang-an berencana untuk mengirimkan Hong Arum kepada seorang psikiater yang telah berhutang kepadanya, jadi dia tidak akan bisa kabur kemanapun. Kim Sang-an berencana untuk membiarkan orang itu menciptakan sebuah penyakit yang sesuai untuk memaksa Hong Arum dirawat di rumah sakit jiwa. Kim Sang-an akan membuat wanita ini menghabiskan sisa hidupnya di dalam rumah sakit jiwa sambil mengingat kembali semua penderitaan yang dia alami. Kim Sang-an berkata agar adiknya lebih bersabar lagi untuk menunggu para iblis itu merasakan neraka yang lebih mengerikan daripada yang dia rasakan. Kim Sang-an akan memastikan menemukan semua iblis itu dan memberikan penderitaan yang lebih besar kepada mereka sampai-sampai mereka memohon untuk dibunuh saja. Sedikit cuplikan masa lalu yang tidak pernah diketahui oleh Kim Sang-an ketika hari kelulusannya Kim Yi-an, di mana adiknya menemukan sebuah bunga kesukaannya. Kim Yi-an berpikir kenapa seseorang membuang marigold ke tempat sampah, padahal bunga ini sudah menjadi bunga favoritnya semenjak dirinya masih kecil. Akan tetapi teman-temannya Kim Yi-an mengajaknya untuk segera pergi, atau apakah dia sebenarnya tidak mau foto bersama dengan mereka.
Kim Yi-an tentunya berkata agar mereka menunggu sebentar karena dirinya akan segera ke sana dan teman-temannya berkata jangan membuat mereka menunggu lama. Meskipun begitu dalam pikirannya, Kim Yi-an sangat berharap kalau kakaknya akan datang kemari, setidaknya untuk memberikan ucapan selamat. Kim Yi-an berpikir andai saja kakaknya datang kemari, sudah pasti dia akan berdiri di sana sambil memegang bunga-bunga itu untuknya. Sebuah harapan kecil dari seorang adik yang ingin melihat kakaknya lagi, tapi kedua saudara itu sama-sama tidak memahami perasaan yang sebenarnya mereka miliki satu sama lain, yaitu kerinduan. Sekarang kita berpindah ke sebuah tempat gym, di mana saat ini ada seseorang yang sedang berlatih dengan giat untuk meningkatkan massa ototnya. Nama pria itu tidak lain adalah Baek Sang-woo, seorang murid tahun ketiga dari SMA Solbit yang sekarang ini berada di kelas 2, salah satu target yang harus ditemukan oleh Kim Sang-an. Baek Sang-woo mengatakan kalau latihan hari ini benar-benar mengerikan, tapi dirinya tidak bisa melewatkan satu hari latihan supaya ototnya tidak menjadi kendur. Baik Sang-woo berkata andai saja guru Kim Yi-an masih hidup, sudah jelas kalau dia akan memberikannya teguran keras dan itu juga yang membuatnya semakin bergairah. Meskipun begitu, guru Kim Yi-an adalah peningkatan kekuatan alami untuknya, tapi sungguh sangat menyedihkan karena dia harus meninggal duluan. Baik Sang-woo berkata andai saja dirinya tahu kalau guru Yi-an akan bunuh diri, maka seharusnya dirinya bermain secukupnya agar dia tidak mati.